atau dikatakan dengan Muhammadiyah. Itu sama-sama merupakan ayat daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ujung akhir tahun ini kita jadikan sebagai momentum kita untuk bermuhasabah diri, untuk mengintrospeksi diri kita atas apa yang telah kita lakukan selama satu tahun. Kita jadikan momentum ini sebagai momentum hijrah kita, al-muhajir, orang yang hijrah kembali dari sifat yang kurang baik kepada sifat yang baik, kembali dari hal-hal yang tidak bermanfaat, berusaha untuk melakukan hal yang bermanfaat, apalagi terhadap hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi bima ablahu wa an ilmihi bima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu wa an jismihi bima abla. Bahwa tidak akan bergeser sedikit pun kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hatta yus'al, sehingga mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala an umri, dari umur yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana saya katakan umur ini merupakan modal dasar kita, modal pokok kita dalam kita berniat kepada Allah. Maka manfaatkan, gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita dalam rangka kita untuk beribadah, mengabdi, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dikatakan as-sa'adah, orang yang diberikan umur panjang, kemudian diberikan kemampuan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan momentum akhir tahun ini sebagai momentum kembalinya kita kepada jalan-jalan yang berbeda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah dia ditanya kecuali tentang umurnya, ya. Digunakan untuk apa umur yang benar Allah berikan kepada. Kemudian wa ilmihi bima fa'ala, dan juga dari ilmunya, ya, yang telah dia pelajari, yang telah dia berusaha cari, yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan-lisan para guru-guru kita. Apakah kita sudah mengamalkan ilmu yang telah kita raih, ilmu yang kita amalkan? Karena dalam satu hadis dikatakan wailul liman la ya'lam, sungguh celaka orang yang tidak mau belajar, wailul liman aliman summa ya'lam, dan sungguh celaka orang yang belajar, orang yang memiliki ilmu dan yang tidak mengamalkan. Maka dengan kita duduk di tempat yang mulia ini, berusaha yang kita dalam rangka untuk menuntut ilmu, dan berusahanya kita bersama-sama untuk mengamalkan, ya, setahap demi setahap sedikit demi sedikit ilmu yang telah kita peroleh, ilmu yang telah kita raih, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru di situ ilmu yang kita amalkan akan menghasilkan buah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'al malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu, dan juga yang harta yang kita miliki, dari mana dapatnya itu ditanya, ya, dari mulai rupiah yang kita cari itu kan ditanya, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita mencarinya, kemana Anda keluarkan harta yang kita tersebut? Apakah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi orang yang diberikan anugerah harta dunia itu adalah orang yang betul-betul memiliki kekuatan, ya. Karena dunia itu satu ujian yang sangat dahsyat, ya. Dunia itu ujian yang sangat luar biasa beratnya, ujian yang sangat-sangat bagi mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, berusaha untuk menghindar. Kalau kita berusaha untuk bekerja sebanyak-banyak. Kalau para ulama itu sudah selesai urusannya dengan dunia, ya, kalau kita enggak, ya, kalau enggak capek, ya, berarti mulai hanya lebih mencari ilmu.
Yang halalnya yang pernah saya katakan adalah hisabun, tetapi hisab itu berat. Ya, ditimbang ditanya, wah, ya ada pun segala hakannya dari dunia yang kita cari dan ada siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka pada momentum ya di akhir tahun ini kita jadikan sebagai momentum untuk mendahului menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan tentang pembahasan kita. Ya, pada pembahasan yang lalu kita masih membahas tentang syarat daripada berwudu. Ya, di antaranya adalah air yang digunakan untuk berwudu atau bersuci adalah air yang suci dan bersuci. Ya. Kemudian walau terlihat, nah ini dalam selanjutnya. Bihi bakratun bawaqat min ajri tarhi qadratun ala syai'in lam tunajjis. Ya, di sini ada permasalahan, ada satu kasus. Apabila ya misalkan kita menyemplungkan bahasa Betawinya, ya, menjatuhkan ya pada air ya atau pembangan ya atau waduk laut ya bakrah atau bakrah ya semacam kalau bahasa kita air kering atau najis yang sudah kering bangkai kering misalkan ke air yang banyak laut ke danau ke waduk. Kemudian bahwa saat kita jadi kotor, ketika kita lemparkan itu kotoran atau najis yang sudah kering atau bangkai, kemudian airnya muncrat, ya, mengenai badan kita, ya ala syai'in lam tunajjis, maka hal tersebut ini tidaklah menajiskan pada pakaian atau pada di. Jadi misalkan ada bagian tikus, ditarik-tarik ke kolom itu dia. Dilemparin, kan air pasti muncrat. Nah, air yang muncrat kena pakaian kita, badan kita itu tidak dihukumi najis. Nah ini ya. Kemudian wayang yusul al-qalilul ma wa huwa madunal qulatain, dan bisa menjadi najis air yang sedikit yaitu ya wa huwa madunal qulatain, yaitu air yang tidak sampai ukuran 2 tulang. Ya, pada ukuran yang pernah kita bahas yaitu kurang lebih ukuran sebuah bola itu 6 cm daripada ukuran 2 bola atau 216 liter kalau di liter. Berarti kalau di cm itu kurang lebih ya 60 cm 60 cm. Kalau di liter adalah 200 ya 16 ini menurut mayoritas ulama. Nah, air yang kurang dari takaran tersebut ini dikatakan air yang dunal qulatain, tidak sampai dengan ukuran dari 2 kotak. Yang justru air tersebut akan menjadi najis atau bisa menjadi najis haitsu lam yakun walidan bi usul najasilaihi, dengan sekiranya air tersebut ini tidak yang mendatangi pada najis atau pakaian yang terkena najis. Yura bil basar al-muqtadiri, dan najis tersebut najis yang memang nampak oleh mata. Berarti di sini ia menjelaskan tentang cara kita mencuci pakaian dengan air yang sedikit. Caranya bagaimana? Caranya ya airnya yang datang, bukan pakaiannya yang datang ketika pakaian tersebut terkena najis. Misalkan ada air seember yang kurang dari 2 kotak. Kemudian kita pengen cuci pakaian, bagaimana caranya nih biar suci? Jangan air yang 1 ember itu kita masukin pakaian kita ke dalam ember yang ada air, maka air tersebut akan menjadi najis atau menjadi air bukan najis, karena air tersebut ini hukumnya lemah, tidak kuat karena dia tidak sampai ukuran 20. Nah ini menurut mayoritas ulama. Jadi kayak mesin cuci yang sekarang itu yang udah dilihat yang 1 tabung, air itu kan airnya yang datang, air itu nggak ya, cara seperti itu. Wa ini mampat anu bilma,
yang mana najis tersebut najis yang tidak dimampu di dalam air, ya, karena ada najis yang dimampu dalam air dan ada najis yang dimampu di dalam sholat. Contoh najis yang dimampu dalam air adalah bangkainya hewan yang tidak memiliki darah ketika disolat, kayak seperti nyamuk, lalat. Nah itu bangkai-bangkai tersebut itu bangkai yang ya ketika masuk ke dalam air yang ukurannya tidak sampai 2 bola, bangkai tersebut tidaklah menajiskan pada air tersebut selama tentunya air tersebut tidak berubah bentuk salah satu sifatnya, warna, rasa, dan bau. Namun di dalam pendapat yang lain yang pernah kita bahas, wa isyaratu ya ulul ma'i al-mahan. Di dalam penjelasan yang lain dikatakan imkana qalilan bil asar, kalau memang airnya sedikit. Ini cara mencuci pakaian ketika airnya sedikit, yaitu dengan kita mendatangkan airnya pada pakaian. Li'alla yatalajjasu al-ma', agar ya air tersebut ini tidak menjadi najis. Walau kisah kalau dibalik, ya maka hukumnya akan menjadi najis dari hal tersebut. Dan ini menurut daripada mayoritas ulama. Namun bahasa di bawah kalau Suraj, pendapat yang kedua mengatakan dari pendapat Imam Ibnu Suraj, wala yusyaratu, tidak disyaratkan seperti itu. Berarti kalau kita mengikuti pendapat yang kedua bisa, dalam artian tetap suci walaupun pakaiannya yang mendatangi adalah ya, selama tentunya air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya. Beda kalau memang pakaian kita ada kotorannya jelas-jelas kelihatan, kita masuk ke ember, airnya warna ember jadi warna airnya berubah kuning, baunya juga berubah, itu menjadi najis. Ya, ini kasusnya ketika memang tidak berubah daripada sifat dari air tersebut. Walaupun besar, walaupun ya najis tersebut najis yang dimampu dalam sholat. Ya contohnya kalau di sini ya kalau ini seperti halnya ya selain daripada ma'ul qalil min rabbin ya ma'in ya daripada air sedikit, hukumnya sama dengan air sedikit adalah satu perkara yang basah dan perkara yang encer. Ya, jadi yang encer itu kan bisa sifat air, kemudian minyak, itu kan hal-hal yang walaupun kasro, ya walaupun banyak. Lagi biusuli maitatin la dama lijinsiha sa'ilun inda syakikun minha akrabin wa zarafin. Tidak datangnya bangkai yang tidak memiliki darah ya ketika menyobek ya atau membelah daripada bangkai tersebut. Contohnya akrabin sini seperti kalajengking, wazamin, dan juga seperti cicak. Ya, maka hewan-hewan tersebut ini tidaklah ya menajiskan daripada air yang sedikit ketika kemasukan bangkai-bangkai hewan yang ya ketika disobek dagingnya ini tidak memiliki darah yang mengalir. Bahkan di sini contohnya seperti kalajengking, cicak, coa, tiga, itu semuanya darah. Apa namanya semut. Nah misalkan lagi ngopi nih, atau ada semut mati di dalam buang aja semut, kopinya masih suci karena dia tidak menajiskan daripada air yang sedikit. Berbeda ketika di dalam sholat, najis tersebut ketika di dalam sholat ini bisa membatalkan daripada sholat kita, karena najis yang sedikit atau najis yang dari bangkai yang tidak memiliki darah ketika disobek, ketika dibawa dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Ya, contoh kita sholat kemudian ada nyamuk, bangkai nyamuk di baju kita, maka itu merupakan satu hal yang tidak dimakruh di dalam sholat. Berbeda kasusnya ketika memang diusri ya seperti musim laron tuh ya, banyak laron di musola atau di masjid, kemudian bulu kan termasuk dari bangkai, bulunya pada rontok tuh, itu kan pil-pil manta
hidupnya sama kemudian dengan bangkai tulang rambut ya itu bagian dari bangkai. Kalau masuk untuk kita harus menjaganya, membersihkan di samping banyaknya dimana. Bila kalau sedikit bersihkan karena itu bisa mempengaruhi dari sahnya sholat di kita, karena kita sholat itu syaratnya harus suci tempat, suci pakaian dan suci barang. Nah kalau tempat sholatnya nggak suci, otomatis tidak. Nah, najis tersebut ini dalam sholat tidak dimakruh. Ada yang di dalam sholat dimakruh, tapi di air tidak dimakruh. Contohnya seperti darah yang sedikit, seperti darah jerawat, nanah jerawat, ya itu dimakruh dalam sholat. Kita sholat kemudian ada darah jerawat kita keluar, dimakruh. Ya, tapi kalau itu masuk ke dalam air, walaupun sedikit, dia tidak dimakruh. Jadi ada najis yang dimakruh di dalam air, tapi tidak dimakruh di dalam sholat. Begitu juga sudah. Nah ini, illa intabayyara ma sobatku, kecuali ya merubahnya perkara yang mengenai tersebut dari bangkai tersebut, walau yasiran, walaupun perubahannya sedikit, maka fahina ini maka ketika tabayyara walau yasiran yang justru maka bangkai tersebut ini bisa menajiskan dari air yang sedikit. Tadi syaratnya kalau memang tidak berubah. Jadi air sedikit ya ini bisa menjadi najis ketika kemasukan najis ya ketika air tersebut mengalami perubahan. Kalau najisnya ya najis yang sedikit seperti najis wala salamani waswadib daim ya, dan juga tidak seperti kepiting. Kalau kepiting tidak termasuk daripada hewan yang dimakruh bangkainya. Wadib daim dan kodok ya, bayang justru di imam, maka air yang sedikit ketika kemasukan bangkai kepiting dan bangkai kodok itu bisa menajiskan air yang sedikit walaupun airnya tidak berubah. Pahami? Kalau tadi kan bangkai yang ketika disobek kulitnya kemudian tidak mengeluarkan darah yang mengalir ketika masuk ke dalam air dengan sendirinya, yang airnya sedikit ini tidak menajiskan air tersebut kalau airnya tidak berubah. Pahami? Kalau airnya berubah najis. Nah, tidak semisal kepiting atau kalau kodok airnya sedikit kemasukan bangkai kodok, bangkai kepiting nggak berubah airnya menjadi najis. Ya, karena dia bukan termasuk daripada hewan yang dimakruh. RCMDR ngangsu kalau bahasa ini ya, kemudian kemasukan kodok mati di situ, atau kita sucikan lagi dengan kita campur ke air yang lebih banyak. Ya, khilafan dijamin berbeda menurut segolongan para ulama. Jadi kalau menurut segolongan para ulama yang lain mengatakan tidak menajiskan, jadi terjadi ikhtilaf. Memang masalah begitu pasti banyak ikhtilaf ulama, ya banyak ikhtilaf ulama. Wala bimaitatin, dan juga ya tidak sempat datangnya bangkai ya karena nashbuha minal ma ya, yang mana tumbuhnya bangkai tersebut ini dari air. Al-alaki ya seperti hanya lintah ya dan lain sebagainya, dan juga hewan-hewan yang tumbuh di air dengan sebab air itu sendiri. Nah itu bangkai-bangkai yang hidupnya di air dari hewan-hewan kecil seperti lintah itu juga tidak menajiskan daripada air yang sedikit, dengan catatan air tersebut tidak berubah, karena memang hewan-hewan tersebut nasbuha tumbuhnya hidupnya ya dari air, seperti apa namanya mencurahkan keluar dari air ya. Walau terlihat memetak kendalika najasa berbeda. Nah ini apabila hewan-hewan tadi dari hewan-hewan yang dimakruh ketika masuk ke dalam air yang airnya sedikit, ini tidak menajiskan air tersebut ketika airnya tidak berubah. Berbeda kalau bangkainya ini sengaja dimasukkan ya, walau terlihat bihi mayyitatun min dzalika najas
bangkai lalat, maka secara otomatis air tersebut menjadi karena masuknya hewan tersebut bukan dengan sendirinya, tapi sengaja kita masukkan, maka air tersebut ini menjadi najis. Wahkan walaupun orang yang memasukkan ini orang yang belum mukallaf, anak kecil misalkan beli kopi, anak kita main-main di samping ada semut main masukin ke kopi kita, udah. Kalau memang menjadi bangkai semut ya, tapi kalau masuk hidup buang, semutnya ambil kan itu belum bangkai. Atau lalat masuk belum jadi bangkai, ya sekalian cemplungin, karena dalam kaki kanannya itu ada penyakit, kaki kirinya ada kosong kalau lalat itu ya. Wala asal kahil hayy mutlaqan ya, dan juga tidak ada dampak ya bagi ya memasukkannya hewan secara mutlak. Berarti kalau hewan ini tidak memiliki pengaruh. Wahkaro kasiruna min a'immatina madhhab Malik. Nah ini pendapat yang mungkin bisa kita pakai dalam kondisi sekarang ini. Ya, memilih dari kebanyakan para ulama dari imam-imam madhab, diantaranya adalah madhab Imam Malik, anal ma'a, sesungguhnya air telah yunajjisu mutlaqan illa bitaghayyur, bahwa air itu tidaklah menjadi najis secara mutlak, mau itu sedikit, mau itu banyak, kecampuran najis atau tidak, kecampuran barang suci lainnya atau tidak, itu tidak menjadi najis illa bitaghayyur, kecuali air tersebut sudah berubah salah satu sebabnya. Air seampul masukkan pakai dicap airnya tak berubah, ketika diambil suci. Ya, ini pendapat daripada Imam Malik. Jadi ini merupakan bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kan ada empat: Malik, Syafi'i, Hanifah, Bin ya nggak apa-apa kita pakai pendapat Imam Malik ya, baik kalau dalam kekeringan ya, yang penting syaratnya tadi salah satu sifatnya berubah. Mau kecampuran bangkai tikus, kecampuran benda lain yang suci, yang penting dia berubah salah satu sifatnya. Tahir bisa digunakan untuk bersuci pada air, bisa kita konsumsi, juga bisa kita gunakan untuk bersuci. Bahkan dalam kitab Bughyatul Murtasyid ini dikatakan kullu semua kotoran ya bersuci atau salpal bersuci, bahkan kotoran anjingnya lah illa arsal adamnya, kecuali kotoran yang manusia itu tidak ya, nggak ada di itu sebagian ulama mengatakan begitu. Nah ini kita pakai kalau memang itu darurat ya, pendapat ulama yang berlawan dengan pendapat yang utama ya kita pakai kalau memang dalam keadaan terpaksa ya. Jadi jalan beribadah itu jangan nyari yang gampang-gampang ya, yang gampang pendapat ulama ini bila yang susah pindah ke sono dan berat pindah ke sini ya. Berarti ibadah kita didasari karena nafsu, bukan betul-betul karena beribadah kepada. Jadi pendapat ulama yang jalannya itu kita pakai kalau memang dalam keadaan ya paksa. Ini enggak darurat, nyarinya yang gampang-gampang. Nah ini ya, ini kesimpulannya tadi daripada pendapat Imam Malik bahwa ya air itu tidak menjadi najis secara mutlak mau bagaimanapun illa bitaghayyur, kecuali dengan perubahan dari salah satu sifat. Wal jari kahati kahaqaqaqidin, sedangkan air yang mengalir hukumnya sama seperti air yang dia bersama ya. Wabil qadim, dan di dalam pendapat al qadim daripada Imam Syafi'i, la yunajjisu qaliluhu bila taghayyurin, tidaklah menjadi najis ya sedikitnya air yang mengalir bila taghayyurin, dengan tanpa ada perubahan dari air tersebut. Nah, ini menurut qadim daripada Imam Syafi'i, air sedikit yang mengalir ini tidak menjadi najis kecuali memang mengalami perubahan. Bahwa
mazhabul Malik, dan ini merupakan pendapat Malik. Qala bil majmu' sawa'an kanat an-najasa mayatan aw jaminatan aw jamidatan. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, baik najisnya itu najis yang mana, yang encer atau yang sama ya, dalam hukum najis tersebut. Wa amal qalil wa amar wal ma'ul qalil idza tanajjasa ya yadharu bi bulughihi kullataini. Ya, air yang sedikit ketika menjadi najis berarti dia sudah mengalami perubahan airnya. Ada air sedikit kemudian tercampur dengan najis, airnya berubah warnanya, maka air tersebut menjadi mutana, bisa menjadi suci, yang buruk bisa menjadi suci bibulugihi kullataini, dengan disampaikannya air tersebut menjadi ukuran 2 kolam. Jadi caranya tinggal campur aja dengan air yang lain, campur itu satu dengan air yang ada di kolam, daripada buang air ya. Yang penting air yang banyak tadi juga tidak mengalami perubahan ya. Itu cara mensucikan air yang kena najis dari air sedikit, yaitu dengan cara dicampurkan. Walau bima'in mutanajjisin, walaupun adanya bulu ya, sampainya ukuran 2 kolam ini dicampur dengan air terkena najis, mutanajjis digabung jadi satu, akhirnya melebihi dari 2 kolam, suci lagi. Ini mutanajjis nih, dicampur teh cecok, warnanya agak kuning-kuning, ada sebuah bagus juga tercemar semua karena teh cecok, warnanya kuning semua, berubahnya jadi satu ya, bening lagi, suci lah. Itu cara mensucikan air yang sedikit yang terkena. Walau bima'in mutanajjisin, walaupun buluknya sampai ukuran 2 kolam itu dicampur dengan air yang terkena najis. Haitsu la taghayyaru bihi, dengan sekiranya air tersebut tidak mengalami perubahan ketika dicampur. Nah, kalau masih berubah, tetap baunya bau bangkai, bau teh cecok, bau kotor seperti, atau warnanya yang berubah, ya tetap najis, tetap dihukumi mutana. Wal kasiru yadharu bizawali taghayyuri bi nafsihi, sedangkan air yang banyak dari air yang terkena najis nonton 1 kolam 2 kolam ya, kemasukan bakteri tikus sehingga bau salah satu sifatnya mengalami perubahan, misalkan baunya. Nah, caranya bagaimana mencucikan air yang banyak yang terkena najis? Caranya dengan didiamkan sehingga nanti akan mengalami perubahan sendiri, murni lagi, maka air tersebut menjadi suci kembali. Wal kasir ya guru bisa wali taghayyuri bi nafsihi, dengan hilangnya perubahan tersebut dengan dirinya sendiri, dianggapin aja. Kita juga lama-lama dia hilang baunya, warnanya jadilah. Kalau sudah hilang baunya, warnanya jadi lagi, sudah dihukumi air yang suci dan mensucikan. Atau bima'in zidai, atau dengan ditambahkan air kepada air yang banyak tadi, tambah lagi aja ya, volumenya jadi banyak sehingga ya yang berubah tadi menjadi hilang. Ini cara-cara kita mensucikan air yang terkena najis. Kenapa sih dibahas? Karena kan kitab ini kita orang-orang Timur Tengah, kita tahu Timur Tengah itu adalah wilayah yang bersusah, air sangat susah. Nah, kalau di kita ya, wudhuan itu bisa 1 ember itu, kencang benar ya. Kalau kita mah air ya luber-luber sampai kebanjiran. Kalau Timur Tengah kan air sampai kurang-kurangan, dan kering, hujan pun nggak pernah. Makanya air sangat dibahas, penting karena di sana air kurang. Apalagi zaman dulu teknologi belum ada ya, makanya sedetail ini para ulama di dalam membahas air. Kalau kita airnya ya sampai kebuang-buang. Lukisanmu, atau dengan cara dikurangi, boleh juga ya. Jadi air yang banyak yang tercampur najis dan berubah sifatnya ya, kan dihukumi menjadi mutana. Air banyak nih tercampur najis, maka air tersebut bisa dihukumi najis atau mutana najis ketika salah satu sifatnya berubah. Nah, ketika dia sudah dihukumi mutana najis, cara mensucikannya bagaimana? Ada 3. Yang pertama yaitu caranya didiamkan sehingga dia mengalami perubahan sendiri.
yang warnanya tadinya buta atau baunya dan tidak enak hilang kembali dan menjadi murni seperti awal, menjadi suci. Jadi dengan sendirinya dia bisa menjadi suci pertama. Atau yang kedua dengan ditambahkan volume air tersebut atau dengan dikurangi. Ya, kemudian setelah dikurangi ternyata ya perubahan air tersebut sudah hilang kembali menjadi murni lagi, maka dia menjadi suci. Ada 3. Allah kesoalan pun. Bahkan al-baqi kasiran dan air yang tersisa tentunya masih banyak, harus dikurangi. Air yang tersisa tadi itu masih lebih dari 2 olah. Volume airnya memang banyak. Ini cara mensucikan air yang banyak. Wasaniha, kemudian dari syarat yang kedua dari syarat berwudu adalah jalil ma'in ala qudwin, yaitu mengalirkan air atas anggota wudu mengusulin yang dibasuh. Maka pada yakfi, maka tidaklah cukup apa ayam masahu al-ma'u bila jariyani, maka tidaklah dikatakan cukup hanya menempelkan air pada anggota wudu dengan tanpa mengalirkan air. Jadi syarat daripada yang kedua, daripada syarat wudu adalah mengalirkan air pada anggota wudu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wasal itu artinya mengalirkan. Jadi nggak boleh kita hanya mengusap tempelin air kemudian usap wajah. Itu nggak sah. Karena di dalam basal itu disyaratkan jalil ma, mengalirnya air ke anggota wudu. Yang namanya mengalirkan, yang sifatnya air itu mengalir, yang bukan mengirim dan tidak kita taruh dia mengalir. Ya, yang tidak cukup itu adalah menempelkan saja air kita tempel ke tangan. Kan ada tuh bekas-bekas air sudah usah mungkin maksa. Karena syaratnya harus kesel, berbeda dalam membasuh, mengusap sebagai kebat. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian wamsahu biru, dan usaplah sebagian kepala. Lain syarat daripada yang kedua daripada berwudu adalah mengalirkan air pada anggota wudu yang dibasuh. Maka tidak dianggap cukup hanya menempelkan air tanpa mengalirkan air. Namun karena hal tersebut, menempelkan air tanpa mengalirkan, la yusamma ghuslan, tidak dinamakan dengan ghusl. Karena perintah ayat Al-Quran adalah fagsilu. Nah, menempelkan air itu bukan dinamakan ghusl. Berarti nggak sah kalau cuma ditempel-tempelin lubang. Harus ada yang namanya ghusl. Apa ghusl? Ya, jalil ma ala qudwin, mengalirkan air pada anggota wudu. Kemudian masalah suatu syarat yang ketiga daripada syarat wudu Allah yakun alaihi ay ala qudni mughayyirun lil ma'i taghyirun daran, yaitu tidak adanya atas anggota wudu kita ala qudni, ya, mughayyirun lil ma'i, perkara yang bisa merubah dari air, taghyirun daran, perubahan yang bisa membahayakan dalam artian merubah salah satu sifat. Jadi nggak boleh pada anggota wudu kita, contoh muka atau tangan atau kaki, ada sesuatu yang bisa merubah sifat dari Contohnya di sini kayak baron, seperti minyak jabaron, bosok dari dan seperti hanya dan minyak cendana. Ya, nah ini hal-hal yang bisa merubah daripada sifat misalkan tangan kita ada minyak jabar, ya, atau ada oli dimasak ya, wudu airnya ya ini nggak dibisin-bisin olinya, sehingga air yang mengalir ke anggota wudu kita yang kita basuh ini mengalami perubahan ketika terkena perkarat yang ada di anggota wudu ini, contohnya seperti oli misalnya. Maka hal tersebut ini tidak sah jika kita berwudu, karena airnya akan
akan menjadi taghayyuran dharan, yaitu perubahan yang merusak. Dalam dikatakan bi ayatuna kasiran, dengan gambaran perubahannya itu perubahan yang banyak, bihaitsu yamna'u itlaqal istilma, dengan sekiranya merusak dari kemutlaqan air, berarti airnya berubah, entah itu baunya, entah itu warnanya, atau entah itu ya rasanya. Kalau campur oli warnanya jadi hitam, nah maka nggak sah, harus dibersihkan dulu anggota tubuh kita dari hal-hal yang bisa merubah daripada sifat yang kedua, yang ketiga nih ya, tidak adanya pada anggota tubuh kita sesuatu yang bisa merubah daripada sifat khilafan jamin, berbeda dengan sebagian ulama. Lagi-lagi terdapat khilaf ulama. Kalau sebagian ulama berarti mengatakan nggak masalah. Kalau berkata para ulama yang mengatakan nggak masalah, yang kafirun ma'al ukti dimaafkan, nggak apa-apa sesuatu yang berada di anggota tubuh kita atau anggota tubuh kita. Ya, kalau memang itu berada di anggota tubuh kita, lagi-lagi terjadi khilaf. Yang namanya khilaf yang silakan Anda mau pakai yang mana, tapi al-khurus minal khilaf keluar dari perdebatan ulama itu lebih utama. Mendingan dibersihin dulu sebelum kita berwudu, walaupun ada yang mengatakan boleh, nggak ngaruh. Warabiluha, dan ada pun yang keempat daripada syarat itu adalah yang pun ada urfi haidun, yaitu adanya atas anggota wudu kita ini harus tidak adanya haidun penghalang bainal ma'i wal mausul, di antara air dan anggota yang dibasuh. Ya, harus tidak adanya penghalang, betul-betul air itu terkena pada anggota wudu. Contoh di sini penghalang seperti apa? Kanuratin seperti kapur, wasamin dan juga seperti lilin, ya, waduhdin seperti minyak, jamidin yang sudah mengeras, wa'aini jibrin dan juga ya dari zat daripada mangsi, tinta, wahinain zat daripada pacar, ya, hina itu. Nah, itu bisa menghalangi daripada air ya terkena kepada anggota tubuh kita. Nih kalau yang ini hati-hati untuk pakai kutek, ya, kutek yang memang ada airnya, zatiahnya, ya. Kalau kutek yang model-model dari Arab atau kutek yang model itu kan itu udah hilang tuh airnya, kayak berapa? Ini kutek-kutek yang salon-salon tuh yang bahaya ya, yang dicetin tuh, nah itu bisa menghalangi air terkena wudu anggota wudu. Atau paling di Mas Agus nih, ya tadi lagi Mas Agus seperti penggengkel ya, kapur, lilin, tinta, tuh tinta yang masih ada zatnya, itu yang masih ada zatiahnya ya, yang ada zatiahnya. Beda kalau itu cuma asal. Ya kalau asal itu kan berarti zatinya sudah tidak ada. Seperti hina itu tadi, ya pacar hina. Ketika zatinya sudah diambil, ya itu enggak pengaruh, ya tetap bisa ya mengenai air pada kulit. Bikhilaf bidulin jalil al-ma'in, berbeda dengan minyak yang mengalir atau perkara-perkara yang encer. Kalau itu yang ada di dalam tubuh kita, itu tidak mempengaruhi, dalam artian tidak apa-apa. Ya, bikhilaf bima idza kana ala bidulin jalil fa innahu la yu'addu hailan, karena hal tersebut tidak dikatakan sebagai penghalang. Fayasul wudu ma'munakasah, wudunya ketika di anggota tubuh kita ada minyak yang memang dia mengalir. Wa illam yasbut alma 'alal wudu, walaupun air tersebut tidak menetap pada anggota wudu, di anna subut alma laysa bisyarti, karena menetapnya air pada anggota itu bukan merupakan dari syarat. Ya. Wa illam yasbut alma 'alaihi, walaupun air tersebut tidak menetap pada anggota wudu. Ya. Wa asari hubrin wa hinain, dan kecuali ya bikhilafi dunin wa bikhilafi asari hubrin, dan mengecualikan dari bekas mangsi wa hinain, dan bekas pacar hina. Jadi tinta yang sudah hilang,
zatiahnya, bentuknya. Ya, kan kita kan kalau begini ya hilang, masih ada asalnya bekas. Nah, kalau bekasnya ini tidak mempengaruhi atau hina itu tadi biasanya tuh ya kulit tempel kita udah kering dibuang. Nah, itu asal itu tidak mempengaruhi, dalam artian tetap dirusak bentuknya orang tersebut. Ya, jadi zatnya yang bisa mempengaruhi daripada air itu tidak terkena pada kulit zatnya. Makanya minyak yang jamir yang sudah mengeras, oli yang sudah mengeras, ya. Wakada begitu juga manfaat syurut yustaratu ala ma jazama bi kasruna ala yakuna wasahun. Disyaratkan lagi menurut sebagian ulama, kebanyakan mayoritas ulama, ala yakuna, agar tidak adanya pada kuku-kuku orang yang berwudu wasahun, kotoran tahta dzubrin yang berada di bawah kuku. Yang bisa mencegah kotoran usulal ma'i, pada datangnya air, lima tahtaku, pada anggota yang ada di dalam kuku. Nah, lagi masalah. Enggak, maksudnya orang-orang yang kerjanya ya lepotan tangannya. Nah, itu kan petani, ayo sih basah yang ada di tahta di dalam kuku, yang bisa menghalangi sampainya air ke dalam. Makanya disunahkan kita untuk potong kuku. Salah satu daripada fitrah kesucian adalah potong kuku, potong kemaluan. Itu bagian dulu fitrah bersih, ya, potong rambut, ya. Nah ini lagi terjadi hilaf juga, hilaf pakai jamin. Berbeda dengan menurut sebagian ulama, ada yang mengatakan nggak masalah. Tenang aja Gus, ada bagian ulama yang mengatakan boleh nggak pengaruh, ya. Kalau memang orangnya yang keadaannya seperti aja mau oli itu susah loh bilanginnya, nggak benar oli. Ya, kalau ada istilah dibalik, ya mereka mengatakan tidak adanya syarat seperti itu, ya. Wa minhum, dan di antara daripada golongan ulama yang tidak mensyaratkan tersebut adalah Al-Ghazali, Imam Ghazali, Zarkashi, wa Ibnu dan selainnya. Wa qalu bi tarjihi wa sarahu bil musamaha amma tahtaha min al-wasah dunana bil ajin. Dan para ulama tersebut memperpanjang dari pembahasan ini, ya, wa sarahu, dan menjelaskan bil musamahah, bahwa hal tersebut adalah satu keringanan dari apa-apa yang ada di bawah kuku dari kotoran, selain semisal adonan atau di isolasi adalah berarti yang memang ada bentuknya. Yang namanya kotoran di sini kan kadang susah dihilangin. Ini kalau yang nyata-nyata daging yang nanti coba garuk-garuk badan, pasti daging kuku banyak dagingnya. Nah, kalau itu baru bisa mencegah datangnya air dalam kuku. Tapi kalau kotor-kotoran yang biasanya kita begini susah, nah itu nggak masalah. Jadi harus sebagai bulan iman ya yang sulit untuk dihilangkan, nanti di bawahnya juga ya. Wasyara adui dan Indonesia dan selainnya ialah fi maqalatihim, atas lemahnya pendapat sebagai ulama ini. Imam Adrai ini pendapat yang lemah, ya. Waqad surya fi tatimah, dan sungguh telah menjelaskan dalam kitab tatimah dan selainnya bima fi rawdah, dari keterangan yang ada dalam kitab rawdah wa ghaiha min adamil musamahati bi syai'in ma tahtaha, dari tidak adanya keringanan dari sesuatu yang ada di bawah kuku. Haitsu mana, dengan sekiranya kalau hal tersebut ini mana bisa mencegah usul ma'al mahali, sampainya air pada tempat daripada yang ada di bawah kuku, maka hal tersebut bisa menghalangi kesucian Anda, dalam artian wudunya tidak sah. Wa anta al-Baghawi, dan berfatwa Imam Baghawi di masyahid di dalam kotoran khasran min gubarin, dari kotoran yang dihasilkan dari debu. Nah ini fa'innahu yamna'u sihhatal wudu'a, maka
luar, debu, kotoran. Intinya ada zat yang nampak. Ya, istilah bimana syah, berbeda kotoran-kotoran yang tumbuh min badanihi dari badannya dia, bahwa al-ab yaitu keringat al-mutajammad yang sudah mengeras. Nah, tadi kotoran yang dalam kopi yang sudah hilang. Ini biasanya dari keringat-keringat yang mengeras akhirnya sudah hilang kecuali potong kukunya. Nah, pendapat ulama bahwa itu tidak mempengaruhi daripada keabsahan wudhunya tetap sah. Nah, untuk perhatian kita ikuti sunnah Nabi ya, potong kuku ya, nggak ada manfaatnya menyerang kuku ya kecuali orang yang giginya bolong ya, nggak punya korek gigi kayak kuku cugil ya. Nah ini baca jawab ini bil anwadan ya, Imam Yusuf di antara Imam Nawawi ini menguatkan dalam kitab Al-Anwar. Wa khamisuha dukhul waqti wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ya sedikit berbahasa kita dan karena memang di dalam agama